Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan menceritakan ketika saya dulu pernah mengalami penyakit MAH, asam lambung akut atau GERD. Kenapa saya tiba-tiba ingin bercerita atau latar belakang atau motivasi saya apa sehingga saya berkeinginan untuk menceritakan pengalaman saya ini. Yang pertama, memang saya benar-benar dulu mengalami penyakit MAH itu cukup lama, yaitu sekitar 20 tahun. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh meskipun tidak bisa 100%. Itu motivasi saya yang pertama. Yang kedua, saat ini istri saya juga mengalami penyakit MAH. Dan banyak perbedaan dari jenisnya, efeknya, pantangannya itu beda. Makanya saya ingin menceritakan juga perbedaannya dan efeknya dan tingkat kesembuhannya. Yang ketiga, motivasinya, ternyata saya lihat di YouTube banyak teman-teman yang dulu pernah mengalami penyakit MAH dan sekarang sudah sembuh. Mereka membagikan pengalaman dengan tujuan untuk memotivasi atau memberi tips bagi teman-teman yang saat ini masih mengalami penyakit MAH, asam lambung atau GERD. Bahkan yang istilah yang baru saya tahu itu anxiety. Nah, itu nanti juga saya ceritakan kenapa saya nggak ngerti istilah seperti itu dan apa efeknya juga seperti itu. Nah, yang pertama yang ingin saya ceritakan, saya itu mengalami penyakit MAH mungkin dari tahun sekitar 95 itu udah mulai, 96 itu udah dinyatakan positif MAH sampai ya sekitar tahun 2000-an lebih lah, saya juga lupa pasnya, mungkin 2006 atau 2005, saya juga lupa. Kemudian saat ini istri saya juga punya penyakit MAH dan yang ingin saya ceritakan adalah perbedaannya. Perbedaannya itu banyak. Dari sudut pandang mana juga tetap beda. Umpamanya yang pertama, dari tingkat penyakitnya beda. Kemudian sensasi atau yang dirasakan juga beda. Pantangannya juga beda. Kemudian apa lagi ya? Kejiwaannya juga beda. Rasanya, perasaannya juga beda. Yang pertama tadi tingkat sakitnya. Yang saya bahas adalah sakit asam lambungnya. Karena ini yang menurut yang tahu ini yang paling menyebabkan timbul sensasi-sensasi di luar penyakitnya atau bisa disebut anxiety. Kalau masalah parahnya mungkin kalau dilihat itunya lebih parah saya, karena kalau istri itu memang di asam lambung efeknya dia begah, kemudian kayak keluar angin gitu. Jadi sesek, nanti bisa keluar angin. Kalau saya dulu tingkatnya itu udah muntah cairan yang sangat asam. Nah, itu cairan asam lambung sampai keluar itu
hampir kalau yang rutinnya tiap pagi. Kemudian yang lainnya ya ketika saya salah makan ataupun pada situasi-situasi yang tertekan. Seperti contohnya ketika anak saya sunat pamannya. Ya saya kondisinya sehat, tiba-tiba pas mau berangkat ke dokter, itu tiba-tiba saya pengen ke kamar mandi kemudian muntah, mual kemudian muntah. Tapi ketika udah berhadapan dengan dokter, ya nggak apa-apa, ya saya hadapin, nggak apa-apa juga. Jadi itu salah satu sensasinya mungkin. Kemudian yang ketiga, pantangannya. Kalau saya dulu mungkin nggak apa ya kurang baca, dan dulu juga nggak segampang sekarang ya, tahun 96 97 apa yang dibaca paling koran ya, koran juga nggak langganan. Kalau sekarang kan bisa ngeliat YouTube, bisa berbagi pengalaman kepada teman-teman yang sakit. Jadi kalau istri banyak mencari informasi pantangannya apa aja. Jadi perbedaannya, kalau saya dulu yang saya pantang yaitu pokoknya cabai, itu jelas, semua pasti itu. Kemudian selain cabai apa ya, kopi ya, kopi kalau makanan. Kemudian ya kayaknya dua ini sih, paling dua ini benar-benar saya pantang gitu. Kalau yang agak-agak masih kadang saya langgar, minuman bersoda kayak semacam Sprite itu juga dipantang, tapi kadang-kadang juga masih makan. Kemudian santan, nah ini ya ini kultur ya, budaya udah jadi kebiasaan. Dulu di kampung itu paling suka itu namanya sayur itu ya harus ada santannya. Jadi biarpun tetap santan kayaknya susah dihindari. Jadi karena ya mungkin ketidaktahuan dan kurangnya informasi, akhirnya lama karena mungkin banyak pantangan-pantangan yang saya langgar. Kalau istri ya benar-benar dia melihat dari Google apa pantangan-pantangannya yang harus diminum apa. Bahkan ya kalau saya dulu taunya madu kan ya madu aja gitu. Kalau istri benar-benar madu itu seperti yang tidak berbusa. Itu katanya kalau berbusa itu ada gasnya. Dulu mana saya tahu kayak gitu, nggak tahu. Pokoknya madu ya madu aja. Kemudian makanan yang umpamanya ubi, menurut saya dulu ubi juga saya nggak apa-apa, tapi istri dipantang juga karena ngaruh gitu. Kemudian ya banyak lah pokoknya. Kalau saya yang paling penting ya kopi sama cabai. Santan, kalau santan ya masih agak-agak. Jadi kalau saya dulu lama karena ya banyak pantangan yang saya langgar. Jadi kalau sembuh udah merasa enakan dikit ya makan santan, kadang minum Sprite kayak gitu. Nggak benar-benar dipantang. Jadi lama. Kemudian selanjutnya perbedaannya apalagi tadi ya? Ini masalah kecemasan. Nah ini yang sekarang juga saya baru tahu istilahnya, katanya anxiety, katanya itu sensasi atau pikiran gitu. Jadi kalau saya dulu sakit ya sakit aja, badan saya sakit, masalah efek samping ke pikiran ke jiwa ya nggak masalah gitu ya, main sama teman-teman biasa aja gitu. Jadi nggak ada kekhawatiran, nggak ada apa. Nah ternyata ada sebagian teman-teman, dan termasuk istri saya, ternyata membawa efek kejiwaan. Seperti ya banyak ini, jadi sekarang tidur sendiri tuh nggak berani. Nggak berani bukan karena takut hal-hal yang gaib, bukan. Jadi ya merasa ini aja sepi, hampa gitu. Kalau saya dulu ya enggak,
biasa aja ya, sakit biasa, tapi masalah pikiran, masalah kejiwaan nggak ngaruh. Itu perbedaannya. Kemudian ini kayaknya nggak bisa satu sesi ya, jadi nanti kayaknya panjang. Nanti mungkin saya bikin berseri. Ini baru perbedaan antara saya sama istri saya. Nanti mungkin gimana caranya saya bisa sembuh, terus menu-menu apa yang ya, ini istri nih sekarang nih yang mungkin bisa berbagi pengalaman ke teman-teman. Istri sekarang masih sakit, jadi istilahnya masih makan makanan, jenis makanannya, cara mengolahnya benar-benar diatur, dan kebetulan masak sendiri, jadi benar-benar seperti contohnya bu masaknya nggak boleh yang ada MSG-nya kayak gitu. Terus pilihan menu-menunya apa aja nanti bisa ceritakan. Kemudian masalah kejiwaan nanti juga saya nanti 2 versi ya, jadi saya dulu rasanya gimana, istri rasanya gimana pamannya. Kemudian efek sampainya ke saya, ke istri saya gimana, nanti akan terus saya ceritakan ke teman-teman, saya bagikan pengalamannya, jadi nanti bisa membandingkan gitu mana yang bisa diambil teman-teman. Seperti kalau saya dulu kan nggak informasi nggak seperti sekarang ya, nggak ada internet, nggak ada apa. Kalau istri kan bisa ngeliat YouTube, bisa ngeliat apa, itu juga ada negatif positifnya. Nah nanti saya ceritakan positifnya apa, negatifnya apa. Nah, itu nanti versi saya ya, versi saya itu belum tentu benar. Dan kalaupun pantangan maupun obat-obat herbal itu ya belum tentu benar, belum tentu cocok juga. Jadi ini berdasarkan dari pengalaman saya aja. Nanti kalau ada yang ngomong wah itu salah, ya nggak apa-apa juga karena itu yang saya alami dan saya lakukan gitu. Nanti kalaupun kedepannya saya menceritakan yang dimakan ini, ada yang komen wah salah itu bahaya, ya nggak apa-apa juga, malah mungkin nanti ada masukan. Nah, gimana ini baru pembukaan aja ya, nanti insya Allah bersambung gimana kok saya bisa setelah berapa tahun sakit bisa sembuh seperti sekarang. Alhamdulillah juga, puji syukur pada Allah karena semua atas kehendak Allah, tapi tetap ada ikhtiar-ikhtiar yang harus kita lakukan. Nah, saya rasa cukup, ini baru pembukaan. Nah, nanti bisa dilanjutkan untuk sharing untuk sesi atau waktu selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.